Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang diperuntukkan bagi orang-orang pemberani dan bukan tipe orang yang dikit-dikit merem. Film yang dipenuhi aksi dan adegan mengerikan ini berjudul Low Life tahun 2024. Penasaran seperti apa kisahnya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Thank you all very much. Cerita berawal dari pelarian seorang pria yang sedang diburu psikopat misterius di tengah hutan. Lanjut kita beralih ke liburannya sebuah keluarga yang memilih kawasan pedesaan untuk bersantuy menjauhi penatnya perkotaan. Dan inilah Kate, si koki daging terbaik yang selalu membuat keluarga kecilnya bahagia. Ia pun seperti biasa mengingatkan kedua anaknya untuk selalu menghargai daging yang selama ini menghidupi mereka. Kate terlihat kesal akan kelakuan anaknya yang bernama Amy yang malah main HP daripada berquality time bersama keluarga. Apalagi remaja bangor dan nakal ini malah menolak daging panggang yang sudah capek-capek Kate siapkan. Everyone has fun. I'm good. Piece of shit RV. I'll take it. Yes. What's that supposed to mean? Setelah puas mukbang daging, Kate merasa heran karena Amy belum juga kembali. Lalu tiba-tiba, datanglah dua warga lokal yang bergaya preman kampung menghampiri keluarga Kate. Dan ternyata, orang-orang asing ini sedang mencari saudara mereka yang gak pulang-pulang. Mereka pun menyebutkan ciri-ciri saudara mereka yang bertubuh tinggi besar dan banyak bintik-bintik di tubuhnya. Mendengar ciri-ciri tersebut, Kate berkata bahwa ia tidak tahu menau atau sempat melihatnya. Terlebih ia dan keluarganya belum lama juga berada di tempat ini. Yeah, no, we'd remember. I'm sure you would. Saat salah satu dari mereka tergoda oleh aroma steak, si remaja bernama Jeffrey memberikan coklat saja daripada jatah dagingnya diembat orang asing. Lalu ketika melihat makanan orang-orang kota, pria bernama Verno pun pamerin cemilannya berupa dendeng belalang. I'm good, thanks. Kelakuan dua orang ini membuat Kate dan keluarganya merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang barbar. Kemudian Kate berusaha agar orang-orang ini pergi, takut terjadi sesuatu yang di luar angkasa. Real violent. Who is this now? Sebelum anaknya dijadikan fantasi jadah dua pria bulu, Kate menyuruh Amy untuk segera masuk ke dalam mobil. Sikap Kate yang ramah-ramah tapi ngegas ini pun membuat kedua orang ini pun akhirnya pergi. Tell you what, Billy. You see Melior. Setelah terbebas dari orang-orang udik, keluarga ini pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun terlihat bahagia menikmati momen sambil ngisi TTS kesayangan Jeffrey. Down. I haven't made up my mind yet. You have a preference? Guys, do not give up easy. Sungguh tak disangka Kate malah bertemu lagi dengan Verno dan saudaranya yang bernama Billy. Keluarga Kate pun ketakutan melihat Verno yang kini membawa senjata. Car trouble? Just stop. Verno mengatakan jika mobilnya sedang mogok dan tidak bisa melanjutkan pencarian saudaranya. Ia pun berharap Kate memberikan Billy tumpangan ke kota untuk mengambil mobil di rumah temannya. Anyway, just Murray's family. The cold like a bunch of animals, savvy? Yeah. Kate dan istrinya benar-benar bingung jika harus membawa orang asing di mobil mereka. Kemudian Kate kepo akan sesuatu yang sedang dibawa orang-orang asing ini. Tapi daripada menjawab, Verno malah semakin ngotot agar Kate memberi tumpangan kepada Billy. Ain't you, Billy? 1 second. I think this is the best case scenario. Let's give Billy a ride. Oh, hot down. Don't have too much fun now, Billy. Keluarga Kate mendadak hasim hambar saat ada orang asing di mobil mereka. Apalagi Billy terlihat happy sendiri saat ingin main TTS bersama Jeffrey. Kate langsung ngajakin ngobrol saat Billy terlihat bernapsu kepada Amy. Kemudian Billy berkata bahwa sebentar lagi mereka akan melewati rumahnya yang dihuni oleh keluarga besarnya.
Karena selain ditinggali kakeknya, rumahnya itu menjadi tempat tinggal saudaranya yang lain. I reckon if we make it back. Ketika keluarga Kate anteng dengerin cerita Billy, pria tengil ini merebut TTS yang membuat Jeffrey langsung emosi. All these pages been filled in already. Y'all get this ridiculous. What makes you Backwards. Plain word? young man? Billy dan keluarganya menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Si mami yang bernama Kathleen pun terus menyemangati Jeffrey agar melakukan eksekusi dengan baik dan benar. Lanjut kita beralih ke salah satu saudaranya Billy yang bernama Savannah, si Robin Hoodwati yang tinggal di rumah terpencil bersama keluarganya. Wanita baik ini pun seperti biasa menyiapkan makanan, terutama untuk ayahnya yang sudah tuir. Di waktu yang sama, keluarga Kate yang merupakan keluarga kanibil sedang sibuk mengunboxing tubuh Billy. Mereka pun sudah seperti panitia kurban ketika mengurus stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Bahkan di mobil mereka tersimpan banyak jeroan dan onderdil manusia hasil buruan mereka. You guys do it all the Kathleen kesal melihat Jeffrey seperti kokoro manggih mulut, mentang-mentang banyak makanan di mobil mereka. Apalagi makan daging mentah menurutnya tidak baik untuk kesehatan usus. Kemudian Kate meminta Amy untuk mulai belajar mengurus dan menyukai daging. Karena seperti yang mereka dengar, Billy punya keluarga besar yang akan mereka panen. Your favorite. Middle of nowhere. You don't have to say anything else. Ketika malam datang, keluarga Savannah menikmati makan malam berupa mie bakso tanpa keberadaan saudara-saudara mereka yang lain. Mereka pun ngomongin Billy yang sampai saat ini belum datang dan menemukan saudaranya. Door's open. Dang it. broke down back on the road. Wanita yang bernama Julie kaget saat kedatangan segambreng orang di daerah terpencil seperti ini. Kemudian Kate bersandiwara, seperti keluarga yang sedang berlibur dan mengalami masalah di mobilnya. Bahkan Kathleen mengaku jika mereka sempat bertemu dengan Billy. Dan karena pertemuannya itulah, mereka bisa mengetahui rumah ini. Mendengar kabar settingan tersebut, Julie dan keluarganya menyambut keluarga Kate, bahkan menjamu mereka dengan mie bakso. My daughter Amy. Come on in, have a seat. Waiting for it. Come on in, have a seat. Right, kids? Mereka jelas tidak suka dengan makanan berbahan terigu yang dijadikan mie. Tapi kalau bakso, mereka suka karena ada daging-dagingnya. Tapi tiba-tiba Savannah bertanya tentang pertemuan Kate dengan Billy. Billy was on. Kathleen menceritakan bahwa terakhir yang ia tahu, Billy dan Verno berpencar untuk mencari saudaranya. Dan sekedar informasi aja guys ya, saudara Billy yang dimaksud adalah si pria di awal film yang sebenarnya sudah dihabisi keluarga ini. Lalu keadaan mendadak jadi tegang saat Savannah terlihat tidak percaya dengan cerita keluarga Kate. Come on. Days from. What's that? Suasana tegang semakin terasa saat suami Julie yang tinggi besar datang untuk makan malam. Namun bagi Jeffrey, pria berjuluk Big Mac ini menjadi tantangan untuk ia panen. Good to meet you, Big Mac. Here, what do you say here, honey? Well then, Saat si Big Mac makan bakso, Verno yang sedang sakit perut parah masih sibuk menghubungi HP Billy. Lalu datanglah temannya yang seorang polisi yang langsung keheranan melihat Verno sedang ngeden nahan sakit perut. Namun pemburu bagong ini berusaha tetap kuat meskipun mulai merasakan mual. Di mana kondisi Verno ini tak lain karena coklat beracun Jeffrey yang kini sedang ditawarkan kepada Julie. Coklat gitu loh. Julie yang jarang nemu langsung menerima coklat Jeffrey untuk ia makan bersama suaminya. Fred Savannah will take care of it. Thanks. You probably want to leave first thing in the morning. Amy panik takut bako haram kesukaannya diketahui oleh orang lain. Hingga ia pun tidak sadar cemilan mata dari ibunya sudah terjatuh. Yeah, you didn't have to wait for me. Sosok Savannah yang gemoy-gemoy mincreng membuat Amy yang bersetelan racing benar-benar kagum. Namun fantasi jadah Amy tiba-tiba terganggu oleh kedatangan Julie yang justru menyukai setelan Amy. Apalagi saat ia mendengar Amy adalah seorang mahasiswi yang membuat kedua wanita desa ini merasa iri. Pa wants us in the living room. It's This evening's entertainment. Makin malam, kedua keluarga beda pakan ini terlihat semakin akrab. Kemudian si ayah pamerin kemampuan Savannah yang tak cuma jago manah tapi juga mahir nyakar piano.
Setelah menikmati pertunjukan dadakan, si ayah mengantar Kate dan istrinya ke kamar para tamu. Pasangan ini pun pura-pura bahagia, padahal mereka sedang nunggu waktu yang tepat untuk memanen keluarga si ayah. Di sisi lain, Julie juga sama sedang mengantar para remaja kanibil ini ke kamarnya masing-masing. Si Jeffrey pun baru sadar bahwa ia sedang berada di kamar Billy yang tubuhnya sudah ia nikmati. Sementara itu, Savannah seperti biasa nolongin ayahnya yang selalu lupa baca doa tidur. Lalu si ayah mengungkapkan kekagumannya kepada Amy yang ia anggap baik dan nurut sama orang tua. Obrolan si ayah membuat Savannah merasa senang karena ia akan tidur bareng dengan Amy, si anak gaul yang ia kagumi juga. She's awful nice to me. Yeah. Well, can we yet? Jeffrey katanya sudah tidak sabar untuk menghabisi Savannah. Namun menurut si ayah, Savannah sedang diincar oleh Amy yang akan tidur bersama si pemanah itu. Mendengar kabar tersebut, Jeffrey merasa tidak yakin karena ia curiga kakaknya yang seorang lesbong itu cuma ingin adu celengan saja dengan Savannah. Kemudian Kate menyuruh Jeffrey untuk menunggu coklat beracun itu bereaksi dan merontokkan jeroan Big Mac dulu, karena dengan cara itulah Jeffrey bisa dengan mudah melumpuhkannya. Yeah. Love you, baby. Savannah lagi-lagi sirik akan gaya Amy yang sudah biasa pegang HP. Tidak seperti dirinya yang harus minjem kepada si Billy, itu pun cuma untuk main game bounce. Tak sampai di situ, Savannah mendadak tergoda oleh lato-lato Amy berikut perabotan gemoy lainnya. Dan ya, kalau sudah kontak batin kayak gini, mereka yang sama-sama lesbong menikmati malam tanpa adanya gangguan. Feels like something's burning in my gut. Rupanya efek coklat dari Jeffrey mulai dirasakan oleh Julie dan Big Mac. Terlihat mereka pun menderita akibat sakit perut parah diiringi mual mulus perih dan kembung. Karena WC penuh, Big Mac pun mencari lapak rimbun untuk muntah. Namun tanpa ia sadari, keberadaannya sedang diincar oleh Jeffrey. Sementara Kate sudah bersiap untuk mengawali panen daging dengan akan menghabisi si ayah dulu. Better watch your step, little fella. Big Mac tidak berdaya akibat efek racun yang semakin ganas. Keadaan ini pun dijadikan kesempatan oleh Jeffrey untuk memanen lidah pria besar ini. Oh my god. Setelah si ayah dan Big Mac meninggoy, kita beralih kepada Savannah yang masih sibuk seselodotan bersama Amy. Tapi kali ini, Amy sudah bersiap untuk menghabisi pacar dadakannya ini. I'm sorry, I just need... Gerakan refleks Savannah membuat Amy kasura pisaunya sendiri. Sementara Savannah yang masih belum siap jadi lesbong sejati terlihat polos dan tidak sadar Amy punya niat jahat kepadanya. Don't worry, I spent. Kecupan jadah Savannah membuat Amy jadi gak tega menghabisi kewes yang begitu menyayanginya. Lanjut, Savannah pun mencari obat-obatan untuk mengobati Amy. Savannah penasaran dengan apa yang baru saja dilakukan Kate dan istrinya. Terlihat Kate pun menikmati darah di tangan suaminya setelah mereka menyimpan jasad Big Mac. Savannah mulai merasa ada yang gak beres setelah ia menemukan topi milik Billy. Di saat itu pula, Julie yang sudah muntah getih menemukan mata milik saudaranya. Setelah menemukan jasad Big Mac, Savannah dan Julie baru sadar keluarga yang mereka jamu adalah para psikopat. Lalu dengan kondisi yang kian melemah, Julie berniat untuk memberitahu ayahnya. Kate merasa senang karena sisa buruannya kini tinggal para wanita yang lemah. Akan tetapi ia lupa bahwa Savannah adalah seorang pemanah yang handal. Stay there until we are through here. No. Let's finish.
Serangan Savannah membuat Caitlin akhirnya keselak anak panah hingga membuatnya tewas seketika. What the hell is going on? Who did this? Why? Amy tidak sadar bahwa semua ini adalah perbuatan Savannah yang tadi sempat ia lihat. Kemudian ia menyalahkan perbuatan ayahnya yang suka menghabisi banyak orang dan selalu membawa keluarga mereka ke dalam bahaya. Lalu ketika mereka saling menyalahkan, Amy baru sadar satu-satunya yang jago manah di rumah ini adalah Savannah. Ia pun menyuruh keluarganya untuk bersiaga karena orang yang ia lihat tadi pasti adalah Savannah yang masih berkeliaran di sekitaran rumah. Lalu untuk memancing kedatangan Savannah, Kate akan menjadikan Julie sebagai umpan. Kate menyuruh Julie untuk segera memanggil adiknya ke rumah. Namun karena Julie menolak, Kate melakukan cara seorang psikopat agar Julie menuruti perintahnya. Karena masih gak dituruti, Kate katanya tertarik dengan jemari Julie yang begitu menggiurkannya. Oh. Call it a... Anna? Savannah menyuruh Kate untuk melepaskan kakaknya. Tapi daripada nurut, Kate malah balik mengancam akan menghabisi Julie. He's really gonna kill her. He'll kill Kill me, right, Dad? Shut the I don't want this for you. Trouble now. Quite like this. Saat Savannah sudah disekap, Kate begitu enjoy mengolah lidah Big Mac pakai bumbu rahasia. Lalu ia meminta Julie untuk menebak dari mana Kate mendapatkan lidah yang gemoy-gemoy anyep ini. No guess? No. Did you go anywhere? Give her a hand! Julie benar-benar syok mengetahui onderdil suaminya sudah dipreteli oleh Kate. Sementara pria kanibil ini begitu menikmati lidah Big Mac yang katanya harus Julie cicipi juga. Perfect. You're absolutely right. If you don't swallow the whole piece, I'm gonna take your thumb. They eat. Let's just kill them. Kesal karena gak ada yang mau, Kate akan memanen jempol Julie sebagai hukuman. Di tengah kelakuan Kate yang mengerikan, Savannah mengatakan bahwa Amy adalah seorang lesbong yang menyedihkan. Bahkan Savannah mengaku jika ia dan Amy baru saja selesai beradu celengan di kamarnya. Kabar tersebut membuat ayah dan anak ini akhirnya terlibat cekcok. Di saat itu pula, Savannah berusaha untuk meloloskan diri. You are an addict? Congratulations! You're... Mom knew. Are still illegal in the places that filthy little liar. Unnatural. Kedatangan Verno akhirnya berhasil membalikan keadaan, tapi sialnya, tembakan tersebut gagal nyocol ke jantungnya Kate. What did you do? Kekacauan ini akhirnya menewaskan Verno dan Jeffrey. Terlihat Kate pun merasa lega saat menganggap keluarganya berhasil memenangkan pertempuran. Shit. Berkat serangan martil Julie, tangkurak Kate si papah kanibil akhirnya muncrat. Tapi tak lama kemudian, Amy yang baru sadar tidak akan membiarkan Julie dan adiknya begitu saja. Saat Amy sudah kewalahan, Savannah yang murka ingin bermain-main dulu dengannya. Namun tanpa ia sadari, Pak Sheriff sedang berpatroli di sekitar sini. Aduh Gusti, Savannah yang membawa martil malah dianggap psikopat oleh Pak Sheriff. Hingga Savannah pun tewas saat kematian Julie belum terbalaskan. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Pak Sheriff menganggap Amy adalah korban kejahatan keluarga Savannah. Looks like these city folks will... Hey.
Mendengar pintu mobil yang ketiup angin, Pak Sheriff khawatir masih ada pelaku yang bersembunyi. Singkat cerita, Amy telah membakar rumah Savannah untuk menutupi semua kengerian ini. Ia pun kini bebas menikmati kelesbongannya tanpa mengikuti kemauan keluarganya yang berjiwa kanibil. Swear I won't forget. Di awal film kita memang tertipu oleh keluguan keluarga Kate yang ternyata berjiwa kanibil. Meskipun tidak dijelaskan awal mula Kate menjadi seorang kanibil, kebiasaannya itu selalu ditentang oleh Amy. Makanya, bekal mata bili dari ibunya tidak pernah ia sentuh sama sekali. Jadi tenang guys, si Amy gak mungkin bertamu ke rumah kalian, apalagi sampai mengikuti kekanibilan bapaknya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.